basah lagi nih tangan gue. Gue juga. Oke. Halo Senetics, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita akan ngobrol lagi sama CEO dari PT Audio Plus, yaitu Pak Andre, tentang perjalanannya dari EMA Eurofinals 2025 di Jerman dan Austria. Langsung aja kita ngobrol sama Pak Andre. Halo Pak, apa kabar Pak? Copik. Pak Andre, ini memang bener kan baru pulang dari Jerman sama Austria ya? Ya. Terus tripnya kayaknya padet nih. Itu sebenarnya Sangat padet. Bisa diceritain nggak kok sedikit sewaktu perjalanan di Europe itu seperti apa sih Pak? Ya, kita berangkat dari Indonesia tanggal 11 ya kemarin. Kita pertama itu ke Ground Zero Office di Ekmating di Jerman, di mana kita disambut langsung oleh direksi, bahkan foundernya Carl Felix juga menyambut kita. Kemudian ada dealer dari Indonesia, Bronson Audio, ikut bersama tim kita. Kita kunjungan, dibawa ke tour lah ya, melihat R&D-nya, proses pengukuran, pembuatan, setelah produksi dicoba di mobil, bagaimana stoknya, warehouse-nya, itu luar biasa besar lah. Kebetulan pas di sana ada masuk barang ke kontainer juga. Itu, dan baru dari situ kita lanjutkan ke tempat lain. Oke, berarti kan Ko Andre ini ketemu sama founder-foundernya nih. Dan kebetulan di sana juga kan bukan cuma hanya audio mobil doang kan, itu ada home audio juga Pak. Nah, itu dari situ kita ke Munich High End. Kebetulan, kebetulan ada event namanya Munich High End. Ini pameran home audio. Biasanya dengan EMA Eurofinal ini berpisah 1 bulan. Jadi saya tuh males ke sana lagi balik gitu. Waduh, baru perjalanan jauh mesti balik lagi. Jadi kebetulan karena tahun ini bareng, pas bareng, benar-benar bareng. Jadi kita datang di hari yang profesional. Jadi khusus untuk trader profesional atau media. Jadi kita datang di situ, kita keliling semua di ruangan Munich High End ini. Utamanya adalah high end audio, home audio, tapi ada juga spare part. Kemudian ada AI yang kita pakai untuk desain speaker, itu ada di situ. Spare part kita juga ada di situ. Kemudian di home audio itu kita mendengarkan sistem-sistem yang wow, bagus gitu, dan bagaimana ini kita bisa aplikasikan, karena terus terang kan ini semua berkaitan antara pro audio, home audio dengan car audio ini kan berkaitan semua. Jadi apa yang kita bisa ambil idenya, kita bisa lihat dan kita bisa dengar, itu menjadi referensi untuk kita juga mengembangkan car audio ini gitu. Baru dari situ kita ke Salzburg, ke Austria. Oke. Dan ini dia Sonadix yang paling kita tunggu-tunggu dan paling penasaran. Maksudnya Ko Andre kan kemarin ke sana ke Eurofinals. Sebenarnya itu EMA Eurofinals itu event apa sih Pak? Jadi ya main event kita sebenarnya tujuan perjalanan utamanya ini ke situ ya, ke EMA Eurofinals. EMA Eurofinal ini, EMA kan European Mobile Media Association yang memang di Indonesia juga ada. Bahkan ada eventnya EMA Asia kan. Nah, ini EMA Eurofinal, Asia Final, ini Eurofinal. Eurofinal ini ya semua negara Eropa bertanding. Jadi Jerman, Sweden, dan semua negara Eropa, sampai Kazakhstan juga, Ukraine, semua ikut. Mobilnya dikirim karena mereka land connected, jadi mobilnya dikirim ke Salzburg ini, Austria. Ada beberapa hall. Lewat darat? Lewat darat, dan total itu ada mungkin seingat saya ada 250 mobil. Yang paling jauh itu dari Kazakhstan itu 4.000 km lebih. Nggak ditowing itu? Nggak ditowing. Mereka bawa gitu? Ya, ada 4 beda mobil mereka. Oke. Terus ya, ini merupakan event yang boleh dibilang salah satu yang terbesar dari bertahun-tahun yang pernah ada. Biasanya itu nggak sebesar ini, bahkan sampai penjuriannya harus dipisah 2 hari dan lain-lain. Jadi sangat-sangat padat lah eventnya, ini padat besar gitu. Skalanya juga besar. Oke, berarti kan Ko Andre ke sana di acara EMA itu pasti kan ketemu sama kompetitor juga. Ko Andre ketemu di sana itu yang paling menarik dan paling berkesan di acara event itu apa kok? Ya, yang pertama kita ini untuk pertama kalinya berhasil ekspor ke Europe dan tampil di Eurofinal. Jadi tahun sebelum ini kita udah masuk ke Czech Republic, tapi mereka nggak ada perwakilan mobil di Eurofinal. Kita udah masuk Lithuania, tapi juga belum ada perwakilan mobil di Eurofinal. Baru tahun ini, waktu kita launching Crescendo 20 Years Anniversary di bulan Juli akhir, itu kita ada deal dengan distributor
Sweden yang namanya Art in Motion. Nah, Art in Motion ini punya tim yang salah satu yang terbesar di Eurofinal ini. Nah, kemudian dari pembicaraan Juli itu sampai ke Desember, baru dia memperkenalkan produk ini ke timnya, Crescendo Harmonic Harmony ini. Okay. Jadi mereka mulai bangun mobil itu dari Desember sampai ke Mei kemarin. Ya mulai November udah mulai ada yang bangun lah. Jadi total itu tim kompetisi yang pakai Harmonic Harmony, jadi dari kabel, fuse, powerline EHD ini total ada 12 mobil di Eurofinal. Yang pakai Crescendo itu total ada 8 mobil. Jadi ya buat saya suatu tantangan baru gitu. Wah, gimana sih kita lihat kalau produk Indonesia tampil di Eropa, akankah berkibar, bersaing dengan merek-merek yang udah mapan di sono, yang merek Jerman udah mapan, merek Italia, merek Israel semua udah mapan di situ. Gimana kita bisa mendisrupt pergerakan itu? Jadi kita usahakan kumpulkan mobilnya di satu line up gitu, kita sewa booth, kemudian mobilnya kita jejer. Saya lupa ada berapa mobilnya di barisan itu, mungkin 6 atau 7 mobil, sisanya ada di hall. Nah gitu. Dan banyak sekali antusiasnya orang datang denger gitu. Oke. Iya. Jadi berarti nih ya Sonadix ya. Berarti Crescendo sama Harmonic Harmony itu udah masuk ke Europe. Ya. Podium nggak, Pak? Podium. Jadi kita dapat 9 podium. Dari 250 mobil itu ada 12 mobil kita yang pakai Harmonic Harmony, 8 mobil yang pakai Crescendo. Total kita dapat 9 podium. Dan kelasnya itu dari Expert Unlimited yang paling tinggi, Expert Limited, Master Limited, Scale Unlimited, Entry Unlimited, Entry 3000. Jadi dari berbagai kelas, bahkan ada satu kelas dapat 2. Nah lumayan lah, artinya secara random aja kalau kita bilang 12 mobil kita turun, 9 kita bisa menang, itu kan bukan suatu kebetulan. Artinya ini adalah sebuah produk yang kuat didukung dengan skill dari Art in Motion sendiri sebagai representatif kita di Europe, itu bagus gitu. Dan mobilnya bukan cuma dari Art in Motion Sweden ya, mobilnya ini variasi, ada dari Romania, ya ada dari berbagai macam negara, termasuk dari Sweden gitu. Tapi kita kumpulkan di bawah satu koordinasi tim Art in Motion ini, gitu. Oke, Ko Andre, tadi kan udah disebutin mereka itu kan masuknya di kelas apa aja. Nah, ini yang mobil jagoannya dong, tolong ceritain lebih detail lagi gitu loh. Pakai produknya apa atau? Yang buat saya unik ya, berbeda ya. Jadi di luar dugaan ketika saya di sana itu kita ngobrol ya untuk membangun jembatan komunikasi. Saya bawa USB, saya dengerin lagu saya gitu. Terus kemudian kita ngobrol gitu. Mereka ini berbeda dengan customer di Asia pada umumnya atau di Indonesia lah ya. Biasanya nih kasih kunci, kasih duit, installer yang pasang. Barang ini kompetisi ya gitu. Kalau di sana enggak, mereka ini bangun mobil sama-sama, ada yang after hours selesai kerja pulang kerjain di sendiri sampai pagi jam 2, jam 3 itu masih WA ke saya gitu. Mereka bangun di garage atau nebeng di garage-nya Art in Motion. Mereka seperti itu, dan orang-orang ini levelnya ya ada yang kerja di Koenigsegg, pabrikan mobil yang high-end di Sweden, ada yang di Volvo, dan ada yang bikin 3D printing puluhan biji di mobil untuk dudukan ampli, EHD dan lain-lain gitu, untuk ngeklaim kabel supaya kabelnya rapi. Ya karena mereka ini orang-orang yang bekerja di factory besar dan levelnya cukup tinggi, jadi berbeda, unik lah ya. Nah contoh yang salah satu mobil yang paling populer yang di Crescendo di Eurofinal itu adalah mobil yang juara 2 di Expert Limited. Jadi Expert Limited ini ada bonus poin yang harus dicapai. Nah, mobil di Expert Limited ini pakai speaker Crescendo seri 5. Oke. 3-way, kemudian pakai ampli 74. 74 ini hampir semua mobil kita pakai ini, populer banget. Karena mereka melakukan blend testing dengan beberapa merek lain, mereka jatuh pilihannya selalu ke sini di semua tim kompetisi itu. Nah, jadi amplinya pakai ini. Kemudian subwoofernya juga pakai seri 7. Nah itu menang di Expert Limited juara 2. Itu full, bener-bener barang kita full Crescendo semua, full Harmonic Harmony dari fuse, kabel semua. Dan uniknya orang ini tadinya ada di tim lain, nggak pernah masuk
kurang dari 9 besar. Jadi 9 ke bawah. Iya, sebelumnya. Bertahun-tahun. Dan dia terus nongol terus. Dan satu persepsi dia, tidak ada satu pabrik yang bisa bikin semuanya bagus. Jadi selalu dia bikin ampli, beli dari sini. Ini jago nih bikin ampli nih, dia ampli sini. Dia jago nih bikin speaker, dia beli di sini. Dia jago nih bikin subwoofer, dia beli di sini. Ketika dirakit ya jadilah hasilnya seperti itu. Baru tahun ini dia bergabung di tim Art in Motion. Jadi senang sekali baru bergabung. Dan ketika dia di RUP, beda sama di Asia, mereka tidak percaya sama installer. Jadi, nih, lu kasih rekomen apa gitu enggak? Gue mau denger dan blind test. Dan lucunya semua yang dia pilih merek kita gitu. Jadi mereka power ini ABC, kabel ABCDE, 6 macam kabel semua. Jatuhnya selalu ke merek kita. Dia bilang aneh juga nih, ada satu merek bisa saya suka dari speakernya, dari amplinya, subwoofernya, kabelnya, fuse-nya gitu yang mereka nggak pernah percaya fuse ini bikin efeknya apa. Nah dari situ terus dia bilang, oke, untuk pertama kalinya aku mau coba satu brand ini semua bagaimana. Satu line up semua. Kemudian dia tune sendiri, udah di finalize sama tim Art in Motion dan seneng banget dia dapat juara 2. Ini salah satu lah contohnya. Ya banyak yang lain ya. Tentunya ada orang Volvo yang juga juara 2 atau juara 3 di berbagai macam kelas banyak. Tapi salah satu cerita yang paling menarik itu ini. Bahkan setelah EMA Euro Final ini selesai, banyak sekali yang menghubungi kita dari negara-negara lain yang request karena mendengar mobil ini. Gitu. Wow. Jadi ini salah satu mobil Dick SQ, dia punya di sosial medianya namanya Dick SQ, ownernya namanya Ole Dick, orang Sweden ya. Oke, kalau berarti kan Crescendo dan Harmonic Harmony ini kan udah mencapai level, udah masuk ke pasar Europe nih, brand lokal tapi udah berangkat, udah masuk ke Europe lah, itu kan satu kebanggaan sendiri. Nah menurut Ko Andre nih itu kemenangan di 2 merek tersebut, apalagi di ajang internasional sekelas EMA Euro ini itu artinya apa sih buat Ko Andre sendiri itu, arti kemenangannya ini? Ya pertama kita tahu lah sulitnya bagaimana menang di Asia aja susah. Asia Final ini apalagi di Euro Final kandang lawan gitu ya. Betul. Dan ya seneng banget lah secara perasaan gitu. Tapi lebih lagi kita bangga apa yang kita buat itu terapresiasi dengan baik. Karena mereka ini kan mendengar, ngetes, blind test yang tadi itu. Jadi saya merasa diterima ya, bangga gitu. Dan mereka tuh kita sempat bikin event makan bersama gitu ya, bersama kompetitor itu semua tuh cerita, tadinya gue pakai ini, pakai kabel ini, pakai ground box ini, gila nih sekecil ini bisa ngalahin ground box yang segede ini dan seterusnya sampai kita tuh antusias. Nah antusias itu yang bikin saya seneng banget. Dan tentunya juga ya ketika kita menang seneng, dan after effect-nya juga ada 6 distributor besar dari 6 negara besar yang sedang proses negosiasi dengan kita. Jadi ya itu ada efeknya lah, ada usaha kita berbuah nih gitu, bisa. Oke. Tadi Ko Andre ada bilang beberapa distributor Crescendo sama Harmonic Harmony di negara Eropa. Yeah. Bisa disebutin udah berapa negara kok sekarang? Total saat ini 20 negara kita udah ekspor. Okay. Ya, di Asia juga cukup kuat kita, di Singapura, di Jepang, itu kita cukup kuat, Filipina juga. Kemudian di Eropa kita mulai menjajaki juga masuk ke beberapa negara yang cukup kuat lah audionya. Okay. Dan kita harapkan kita akan terus berkembang dengan profil distributor yang sama dengan kita, yang bisa membangun brand ini, yang bisa mengapresiasi produknya, memang produk kita bagus, dan bisa masuk ke pasar negara-negara ini customer happy. Intinya kita mau bisnis bahwa ke happiness ini, orang kan dengar suara itu, happy ya, musik itu kan bikin kita happy. Nah itu kita mau kita terusin dari kita ke distributor, ke dealer, sampai ke customer, ke end user. Kalau kompetisi kan sekedar pembuktian, happy tapi juga bisa menang gitu. Tapi intinya musiknya itu harus bisa bikin happy. Nah profile ini yang kita mau teruskan dan kita kembangkan ke depannya itu. Nah itu dia Sanedix, jadi pencapaiannya Crescendo sama Harmonic Harmony itu udah masuk ke Eropa. Jadi udah bukan cuma hanya Asia tapi udah masuk ke Europe juga gitu loh. Oke, Ko Andre, ada satu pertanyaan, last question ini buat Ko Andre. Jadi untuk next year atau buat tahun-tahun ke depannya, harapannya untuk Crescendo dan Harmonic Harmony ini apa kok? Ada 2 target sih. Ya kalau mau jujur kita mau ekspansi
di pasar Eropa ini lebih lagi karena distributor atau representatif kita bilang this is just the beginning. Ya. Oke. Ya. Jadi dia ini semua tim baru hanya pakai kabel RCA-nya aja, belum kabel speaker, belum kabel power. Dan tahun depan akan lengkap ke sana. Satu itu, kedua kita mau menjangkau pasar arah ke Amerika Kanada. Jadi kita juga akan kuatkan kembali untuk di kompetisi di sana juga untuk customer harian juga. Itu harapan ke depannya. Wah, semoga semakin lancar, semoga semuanya dilancarkan apapun itu. Jadi ya, Pak Andre, thank you ya, sekali lagi udah ngobrol-ngobrol sama kita dan udah sharing ke Soundedix semuanya tentang pencapaian yang luar biasa ini di EMA Eurofinals 2025 ini. Jadi Soundedix, gimana? Percayakan sistem audio mobil Anda bersama Crescendo dan juga Harmonic Harmony. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye. Bye.